Nah, ini sudah tersave, saya men-save, lalu kemudian login. Nah, saya untuk memperlihatkan saja di dalamnya. Nah, sebagai reviewer, kalau author di sini, tuh, ya, author, saya belum mensubmit lagi di tulisan ini. Kalau kita mau submit sebagai penulis di new submission. Tapi karena kita reviewer, kita ketik, ini ada tugas kita nih, satu aktif. Dan sudah masuk ke email saya beberapa hari yang lalu. Kita klik, lalu kemudian ini sudah kelihatan, ada satu, kita buka. Nah, tentunya reviewer tidak akan melihat siapa penulisnya ya. Yang dia lihat itu editornya di Kidomingus ya. Jadi itu aja yang ditahu, karena jurnal itu ada nanti lebih jelas lagi dijelaskan oleh Pak Ayub, blind reviewer, bagaimana double blind reviewer. Setahu saya jurnal Jafre dan juga jurnal JBD, jurnal Jire memperlakukan blind, double blind reviewer. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak akan melihat penulisnya, judul saja dengan abstrak. Nah, tadi kan kita sudah lihat, ini kita bisa lihat baca abstraknya kan bahasa Indonesia ini. Kita bisa lihat apakah cocok dengan bidang saya. Nah, ini sepertinya memang pendidikan. Jadi oke, saya siap untuk, ini ada jadwalnya. Jadi sampai 19 Agustus ya. Jadi masih ada waktu 19 hari. Diusahakan reviewer disiplin dengan tanggal ini. Ya. Bisalah kita mereview tanggal 18 lalu dikumpul 19. Ya, jadi seperti itu. Kalau lewat ya kurang bagus untuk pengelola jurnalnya karena ternyata reviewernya lambat-lambat ya. Baik, sekarang ada review step. Ini memang berbahasa Inggris. Jadi will do the review. Nah ini kalau kita tidak sesuai bidang Bapak Ibu sekalian, kita bisa bilang unable to do review. Jadi kita akan terkirim surat ini ya ke sini. Kalau kita klik tidak mau mereview. Mengapa tidak mau mereview? Karena editor ternyata tidak melihat kebidangan atau kepakaran gitu. Atau mungkin juga saat-saat ini reviewer sangat sibuk. Sehingga bukan karena tidak pakar, sangat sibuk dan tidak mau mengecewakan pengelola jurnal dalam hal ini editornya. Sehingga dia klik unable to do review atau tidak bisa melakukan review. Jadi karena saya bisa, saya will do the review. Nah, saya kirimkan email. Jadi ini betul-betul aneh originalitas ya. Dalam artian saya langsung memperlihatkan pada Bapak Ibu sekalian. Jadi enable the willing the review dan tanggung jawab orang tua dan penggunaan teknologi sesuai pertumbuhan spiritual ini. Pendidikan banget ini. Jadi cocok dengan saya. Kalau dia biblical criticism, saya akan unable to do atau juga terlalu filsafat gitu atau teologi kontekstual, saya juga bisa mengabaikannya. Baik, sesudah itu saya sudah send a copy this message ini supaya jadi rekaman buat saya. Lalu kita tidak perlu attach sesuatu karena kita baru mau mereview ya. Kita sending ya. Send sudah. Ya, jadi langkah-langkahnya seperti itu. Oke, dia sudah muncul. Saya 31 Juli menanggapi dari editor 22 itu ada sekitar berapa hari ya, seminggu yang. Lalu kemudian ini, nah, review step-nya. Nah, ini saya download sudah. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat isinya, saya tidak akan memperlihatkan isi ini. Saya akan memperlihatkan review-review saya yang sudah terbit ya.
itu sebagai contoh saja, kita download, lalu kita buka misalnya ini, lantas terlihat bahwa tiba-tiba editor lupa menghapus gitu. Jadi sebenarnya kalau Bapak Bapak Ibu mensubmit sesuatu, tidak punya nama afiliasi, karena di register itu ya itu yang penting, itu perlu ada afiliasinya dengan tepat. Oke, kita coba lihat di sini ada review form. Setiap jurnal memiliki review form yang berbeda-beda tergantung editor dan timnya membuatnya. Saya coba buka ini ya. Apa sih yang ada di dalamnya? Nah, ternyata isinya adalah pilihan ganda. Nah, dengan demikian, petunjuk jurnal ini juga dengan sendirinya kita bisa lihat di publication etiknya, ya yang tadi ya. Kita bisa baca apa sih publicationnya, agak kecil memang ini. Nah, ini ada bagi reviewer, kerahasiaan informasi, pengakuan sumber, ya mirip dengan yang tadi ya, ketepatan waktu. Nah, ini lah di sini tanggung jawab reviewer ini. Kemudian saya kembali lagi ke tadi itu, jadi ya, Ya, jadi ini saya menampilkan ini tidak ada masalah buat video ya, karena ini umum ya, bukan rahasia video. Jadi seperti ini yang akan kita lihat sebagai reviewer. Jadi kita tidak bisa menggunakan cara berpikir kita sendiri, karena setiap jurnal memiliki aturannya sendiri buat untuk reviewer. Kalau yang tadi publication etiknya ya itu memang berlaku umum ya. Yang ini kerahasiaan, pengakuan sumber, standar objektivitas, pengungkapan dan konflik kepentingan dan ketepatan waktu. Iya. Tapi kalau yang ini ya ini khusus ya. Khusus dibuat oleh Videdang. Inilah standar yang akan dinilai juga oleh asesor dari penilaian jurnal. Jadi kalau misalnya Anda Bapak Ibu sekalian melihat bahwa setelah saya review ternyata abstraknya itu dia bicara kesimpulan, nggak ada ringkasan masalah penelitian, metodologi penelitiannya nggak ada. Nah, itu kita bisa menganjurkan tolong di abstrak dimasukkan metodologi penelitian, hasil penelitian, dan signifikansi penelitiannya, dampaknya atau apa, implikasinya, seperti itu. Karena di sini tidak mencantumkan kesimpulan. Jadi kita bisa juga menambahkan kesimpulan. Kalau tidak ada kesimpulan, hanya signifikansi penelitian, ya sudah. Nah, kita lihat kalau semuanya ini dia ada, ya kita bilang ya. Kalau sebagian sedang, nah tentu ini kita memberi review. Kalau tidak ada sama sekali, kita bilang tidak. Lalu menyampaikan, tolong masalah penelitian ada. Karena biasanya abstrak itu ada juga yang memasukkan teori gitu. Teori dan juga pendapatnya. Nah, itu ya biasanya karena ketidaktahuan untuk abstrak. Lalu biasanya abstrak itu memang secara umum kurang dari 200 kata, tapi ada yang menganjurkan lebih sedikit dari itu. Jadi lebih ringkas sekali. Berikutnya latar belakang permasalahan diuraikan dengan jelas. Ini biasa ada di introduction atau pendahuluan. Nah, disinilah yang tadi yang dikatakan bahwa ada state of arts-nya, ada tesisnya, tesis statement-nya. Nah, di sini kita bisa lihat diuraikan dengan jelas dan tegas. Jadi tentu di latar belakang itu, kalau misalnya introduction tidak usah kita terlalu bertele-tele di situ. Jadi panjang lebar, terlalu banyak teori, tetapi yang perlu ada adalah gap ya, seperti umumnya namanya penelitian berarti ada gap, ada harapan yang mau dicapai, ada juga kenyataan. Jadi sebuah masalah. Nah, itu biasanya untuk jenis penelitian kuantitatif. Bagaimana dengan kualitatif? Jadi kualitatif ya tentu kalau kita tahu bahwa ini sepertinya kualitatif, lalu lihat metodenya, iya betul kualitatif, tentu latar belakangnya itu kualitatif juga ya. Maksudnya
mau membuktikan sesuatu, argumen mau dibuktikan. Kalau teologi itu biasanya argumen, argumen. Nah, di situ step of art-nya, di situ kebaruannya yang dia mau buktikan. Misalnya dia mau buktikan bahwa Allah itu juga eros, nah, gitu. Walaupun ini agak sensitif, tetapi dia mau buktikan itu dan argumen latar belakang masalahnya jelas gitu. Jelas. Nah, itu di situ terlihat. Tetapi kadangkala memang banyak penulis yang kita reviewer kehilangan arah di situ. Karena dia lebih banyak bercerita tentang hal-hal yang umum. Jadi memang di pendahuluan tidak seperti kita buat apa ya Mas skripsi atau tesis atau disertasi bimbingan itu kita periksa itu agak berbeda dengan jurnal. Jadi to the point. Nah, itu kita kalau lihat ya sedang atau tidak. Adakah alasan untuk mengangkat topik tersebut dalam penelitian ini disampaikan dengan jelas? Jadi masih di dalam latar belakang gitu ya. Ini masih di latar belakang atau introduction dari sebuah jurnal. Nah, kita jawab aja kalau tidak jelas ya sedang, kalau tidak ya tidak jelas sekali itu maksudnya tidak menyambung gitu. Ya tidak. Tapi ya kalau di dalam review kan kalau tidak menyambung ya kita harus beri saran untuk bagaimana supaya membantu penulis bisa nyambung gitu. Ataukah mungkin mengabaikan satu lalu menambahkan yang satunya untuk sumber-sumbernya. Nah, perlu diingat bahwa di latar belakang kalau dia jalan saja tanpa apalagi kalau kuantitatif, jalan saja kosong-kosong begitu tidak ada referensi ya kita perlu memegang sebuah prinsip sebagai reviewer bahwa tidak ada teori itu lahir langsung turun dari langit. Pasti ada yang punya sebelumnya. Atau jauh-jauh dari sebelum ini kita lahir gitu. Dan itu dibaharui terus. Nah itu kita perlu dapat gitu. Kecuali pengetahuan umum yang tidak perlulah. Atau fenomena yang sudah umum diketahui. Apalagi kalau kuantitatif dia ada data statistik atau yang itu harus baru, nggak boleh kita, ini kan Pak Hengki jurnal ini, kalau saya ambil 10 tahun yang lalu dari jurnal ini, iya tapi itu data statistik misalnya jumlah kemiskinan di Indonesia ya, pasti Indonesia bukan lagi kemiskinannya 40%, mungkin sudah turun sekali di tahun 2019 misalnya seperti itu. Paling tidak dekat-dekat di situ data-data apa ya badan statistik ya kita peroleh datanya seperti itu. Jadi jangan sampai kita bilang ini sudah jurnal ini jurnal 2016 lalu di dalam ternyata sudah bergeser. Ini kan sekarang kita sudah 2020. Nah, itu untuk menunjukkan juga kebaruan daripada referensi yang kita gunakan. Saya lanjut, apa tujuan dan manfaat penelitian untuk perkembangan ilmu didefinisikan dengan jelas. Jadi impact ya, maksudnya dampaknya ini. Memang mungkin tidak ada tertulis di dalam dan sangat tidak disarankan juga tujuan dan manfaat penelitian tidak bisa. Tetapi kita bisa membaca secara apa ya yang tidak tersurat ya, tersirat bahwa penulis mau memberikan dampak gitu melalui tulisannya ini untuk perkembangan ilmu apa, ilmu teologi atau pendidikan. Apakah metode yang digunakan tepat dan masuk akal untuk mengatasi masalah penelitian yang dicantumkan? Nah, itu yang kita gunakan metode karena biar bagaimanapun metode yang kita gunakan itulah yang akan kita gunakan waktu mau melakukan penelitian atau membahas penelitian itu. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa harus lengkap. Nah, memang bagi kita masih ada perdebatan soal bagaimana kalau misalnya argumentatif itu, biblika itu, seperti itu. Apakah perlu metode? Padahal kita sudah menggunakan itu. Nah, karena kita sudah ada di jurnalnya orang yang bersangkutan dan dia bilang ada metode, maka reviewer ataupun penulis harus mengikuti itu. Berarti metode yang digunakan karena semua pasti ada metodenya eksegesis maupun juga fenomenologi, etnografi dan juga studi kasus ada semua metodenya. Jadi kita tidak boleh ada alasan bahwa ya seperti itu. Untuk argumentatif biasanya dia cuma memberitahukan dia mau membuktikan sesuatu di metodologinya.
Tetapi dia bisa sebenarnya merujuk kepada tulisan-tulisan jurnal internasional yang memang juga tidak ada metodenya di dalam jurnal internasional itu, tapi kita bisa merujuk kepada itu. Nah, pendekatan yang saya mau gunakan di sini, pendekatan yang sudah dibuat oleh tulisan ini. Misalnya untuk Biblika siapa gitu kan, Craig Kinner dalam cara membahasnya. Kita kan bisa melihat itu. Nah, kita bisa terbantu untuk melihat bahwa metode ini sudah sesuai atau tepat atau tidak. Nah, berikutnya adalah apakah kajian bahasa memiliki relevansi? Ya, tentu kita lihat runtutannya ya, runtutan dari latar belakang, lalu kemudian kalau memang ada kajian teori, lalu selanjutnya masuk kepada hasil dan pembahasannya. Nah, tentu kalau mau relevansi kita akan bahasa Pak Ayub itu tadi mendialogkan teori dengan pembahasan. Ini kurang lebih kita pahami dalam metodologi penelitian pada umumnya. Bagaimana kecukupan mutakhir data informasi ketika yang bersangkutan melakukan penelitian. Nah, kita lihat. Jadi secara pribadi saya untuk poin nomor 7 ini, saya langsung dari belakang saja, saya lihat kepustakaannya. Apalagi kalau dia sudah menggunakan reference Mendeley atau Zotero, ya dia tidak mungkin bohong kan menulis, dan hanya memasukkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Itu bisa terlihat juga di catatan kaki atau sititasinya. Lalu saya lihat, waduh ini tahun-tahunnya sudah lama ini. Oke. Saya sudah ada gambaran, wah ini kayaknya perlu di-up, perlu ditingkatkan dia punya referensi. Kalau saya baca secara keseluruhan, ini sudah bagus idenya, sudah oke, tetapi ini perlu ditingkatkan dia punya referensi karena waktu penilaian jurnal itu dinilai oleh asesor, dia lihat ya, dia lihat karena ada evaluasi diri kita. Jadi kita membuat form ini sesuai dengan penilaian supaya dia matching. Jadi memudahkan juga asesor waktu mau mengakreditasi jurnal ini. Jadi jurnal ini ya terakreditasi Sinta 4 gitu. Lalu kita lanjut kepada poin yang ke-8. Apakah referensi sesuai dengan pokok bahasan? Nah, itu yang tadi dari poin ke-7 lagi gitu ya. Apakah penggunaannya itu hanya dinebengkan atau tidak ada hubungan dipaksakan? Nah, itu reviewer perlu melihat. Ya, misalnya ini bicara tentang trinitas, tetapi yang dimasukkan adalah referensi konteks teologi kontekstual yang tidak ada hubungannya dengan Trinitas. Tentu kita mengatakan ini berbahaya kalau Anda menggunakan ini. Atau kalau kita ini jurnal yang punya, ya kita tahu kita reviewer memang bukan reviewer dari, ya maksudnya dalam hal ini teologinya evangelikal misalnya begitu atau reform. Lantas kita lihat kutipannya ini referensinya ternyata liberal. Nah, reviewer walaupun secara pribadi kalau tidak jadi reviewer di jurnal yang dia tuju, yang dia tahu itu pasti dia terima aja. Tapi karena dia tahu dia membantu, dia bilang oh ini mohon maaf ini kutipan yang Anda gunakan liberal. Jadi untuk jurnal ini tidak sesuai karena jurnal ya tidak usah dibilangnya evangelikal ya karena skopnya tidak seperti itu. Jadi kita bisa lihat referensinya sesuai dengan pokok bahasan. Apakah pembahasan disampaikan dengan cara yang mudah dipahami? Ya, tentu soal memudah memahami ini apakah jelas gitu. Kalau dia menggunakan kata-kata yang tinggi tetapi bagi kita bisa diketahui, bisa dipahami, that's okay. Tapi kalau sudah pakai kata-kata istilah tinggi baru kita juga yang review tidak memahami, kita perlu meminta supaya lebih diperjelas lagi. Karena harapannya juga, karena ini open access, yang tadi disampaikan bahwa harus mendarat juga ya, dengan harapan juga ketika tulisan kita misalnya sebagai dosen ini terbit, lalu kita bisa juga karena dia mudah dipahami, maksudnya bisa juga dibaca oleh orang awam, itu. Akhirnya kita bisa men-share link ini
link jurnal kita kepada pembaca, orang awam di gereja, teman gereja atau apapun yang kita bisa share gitu. Nah, itu juga menguntungkan ya secara apa ya visitor statistiknya ya meningkat. Jadi kadang-kala kita bilang, wah ini kita banyak grup ini, tapi kita tidak mau share itu tulisan gitu. Padahal bisa sangat bisa dipahami. Makanya kalau misalnya kita dapati sebuah jurnal yang biblika murni, itu kan banyak bahasa Yunani dan Ibraninya kalau PL dan PB kan begitu. Itu sebaiknya dimasukkan kalau kita ini punya ini catatan kaki, itu dimasukkan di catatan kaki, jangan diisi. Supaya orang awam juga itu bisa baca. Kalau semua analisisnya bahasa Yunani gitu kan, baiknya disarankan untuk itu dipindahkan aja ke catatan kaki ya, seperti itu. Lalu selanjutnya sumber digunakan penulis memang otoritatif ya. Betul ya, maksudnya cocok ya, sesuai. Apakah sumber data relevan dengan bidang kajian artikel? Kalau tidak sesuai, bilang tidak. Kalau sedang, bilang sedang. Apakah penggunaan buku sumber primer mencukupi dengan bidang kajian artikel? Reviewer biasa melihat kalau misalnya kita menggunakan misalnya teologi pembebasan contohnya. Nah, itu apakah kita menggunakan sumber primer yang kita masukkan Guterres yang dari Peru 5. Apakah kita gunakan sumber primer yang dia tulis sendiri bukunya atau sekunder? Kalau sekunder tentu kita akan memberikan masukan bahwa tolong untuk mengambil tulisan-tulisan Gutierrez ya. Lalu kemudian kita carikan nih membantu mereka di Google Scholar sekali Gutierrez itu. Baikkan jurnal atau buku yang merujuk kepada pribadi Gutierrez itu dengan aliran teologi bebasanya. Nah, ketika itu dia penuhi, ya kita pasti bisa jawab ya. Kalau ternyata kurang banyak karena rujukannya tidak mendalam, maka kita kasih sedang dan kita minta lagi untuk menambahkan. Nah, kita bisa memberikan ini penjelasan lebih lanjut. Apakah bentuk penulisan kutipan? Nah, ini sekilas saja. Kalau ini sebenarnya tanggung jawabnya editor ya, melihat apakah sesuai dengan template atau tidak. Jadi biasa editor akan reject dan meminta kirim kembali kepada penulisnya, lalu perbaiki dulu sesuai dengan template. Nah, ini juga menjadi dilematis penulis ya, karena kalau tidak sesuai template ditolak, lalu dia bilang, kamu pikir tulisan saya tidak bagus kah? Nah, padahal dia tidak mengikuti template atau format yang sudah disediakan di jurnal ini. Nah, makanya pengelola jurnal memberikan template. Nah, template ini Word, jadi kita bisa tinggal ikut apa maunya, formnya, dan semuanya. Nah, kalau kita kirimkan ke luar negeri tidak sesuai template, kalau dia ada template, wah itu kita langsung di reject tanpa apa kejelasan. Jadi kita lihat ya, jadi sesuai gitu. Jangan kita minta di jurnal ini catatan kaki kita pakai APA yang dalam kurun nama, koma, tahun. Nah, itu salah. Gitu. Apakah manual kah atau ini lebih bagus? Sangat direkomendasi menggunakan Mendeley. Kalau tidak bisa Mendeley, Zotero. Masalahnya begini ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak menggunakan referensi itu, sementara jurnal itu menolak kita, nah bagaimana kita mengulang lagi, memperbaiki? Ternyata bukan catatan kaki, ternyata APA. Wah, ini kalau manual baru punya 70 referensi, waduh, sakit kepala ini penulisnya. Jadi kita menganjurkan itu. Lalu kemudian ini juga 10 tahun terakhir, jadi seperti tadi ada komposisinya ya. Ya, 40 lama, 60. Jadi jangan sampai 80 lama, 20 baru ya. Jadi diusahakan menggunakan jurnal itu paling aman lah. Seperti itu dan buku-buku terbaru. Nah ini, dia tanya, apakah ada referensi jurnal? Jadi penilaian dari video ini panjang lebar 20 ini betul-betul memastikan reviewer untuk melihat itu. Di samping substansinya kan juga ada di sini. Jadi ini penilaiannya.
adakah referensi jurnal? Nah, saya dapati kesehatan dari sebuah jurnal itu kalau tidak ada jurnalnya, aduh saya sedih gitu. Katanya kan jurnal, kok enggak makan jurnal ya, enggak ngutip jurnal. Semua buku, ternyata buku yang dia gunakan juga ketuaan. Kalau seandainya buku terbaru semua, 5 tahun terbaru, lalu tidak ada jurnal, ya that's okay lah. Karena memang tidak ada juga jurnal yang bisa dia dapat. Setelah reviewer cari, topik ini enggak ada ini, tentang ini gitu, kata kuncinya enggak ada. Kita dapat dari penelitian. Jadi ya memang terlihat baru. Apakah bahasa yang digunakan jelas dan tidak ambigu? Ini kebanyakan jawabannya ya dan sedang. Kalau tidak, wah itu tidak bisa kita terima. Apakah sistematika penulisan? Nah ini peraturan FIDE lagi gitu. Jadi sama juga jurnal Japre ada juga aturannya. Pada hal ini sudah mulai teknis ya, teknis kita bisa lihat. Tapi ini ya, apakah hasil penelitian memberikan sumbangsi? Nah, ini dampak yang tadi dikatakan bahwa harus memiliki dampak buat gereja ataupun tempat ya orang lain gitu. Kebaruan. Nah, ini penting reviewer tahu ini di mana kebaruan daripada jurnal ini. Tentu di latar belakangnya, bisa juga pembahasannya ketika dia bahas. Nah, saya percaya bahwa kalau kualitatif itu akan muncul kebaruannya. Jadi tidak biasa gitu. Ada ya pengembangan lah seperti itu, tetapi tidak dilihat oleh publikasi jurnal gitu. Karena begini, kalau jurnal kan online, kebanyakan online. Nah, buku kan tebal-tebal gitu. Mungkin sesuatu itu sudah ada sih di buku, cuma karena kita tidak baca. Tapi setelah kita memang membaca banyak referensi, lalu kita lihat bahwa memang sedang saja kebaruannya atau tidak ada kebaruannya. Lalu sesudah itu kita save, ya kita save, Coba saya kita anggaplah sudah tersave, jadi kita sudah isi formnya, sorry, kita masuk lagi. Jadi jangan bingung ketika muncul tampilan yang beda, kita lihat saja review aktif. Nah, saya ulang lagi. Jadi kita save tadi itu sesudah centang, nah sudah terisi. Misalnya ini sudah kita save tadi, kalau tidak di-save tidak terekam. Nah, sudah itu, nah yang kita review tadi itu yang pakai apa ya namanya, bantuan di Word itu review. Nah, itu kita upload di sini, lalu kemudian kita upload. Kita klik upload. Jadi pilih ini, kita cari filenya gitu kan. Cari filenya, kita klik cari filenya, lalu ya misalnya ini saya open, sudah muncul di sini tulisannya, jangan lupa di-upload. Kalau tidak di-upload, maka itu tidak ini ya, tidak terkirim ke editor. Selanjutnya, loh kenapa ini belum dipilih? Karena memang saya belum isi kok. Ini formnya saya belum upload. Sesudah itu kita pilih. Nah, di pilihan itu ada namanya accept, diterima, ada namanya juga dengan revisi. Saya coba perhatikan, nanti di situ baru kita kirim ke submit ke review editor. Nah, waktu kita submit di review editor itu, ya ini enggak bisa keklik ya, karena belum saya isi ini. Saya enggak bisa isi sembarangan karena saya belum periksa, ya. Lalu kita submit to editor. Lalu kita bisa upload file yang kita sudah review kepada editor, ya, yang akan terima adalah Diki, Pak Diki ini, Diki Domingus. Lalu kemudian kita share. Dan selesailah tugas kita. Jadi nanti waktu kita lihat itu setelah kita nyatakan bahwa betulkah ini kita sudah review dan berhasil, itu Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya di waktu Bapak ini masuk lagi, ini sudah tidak satu ya, sudah nol lagi kembali. Nol, tidak ada lagi yang aktif. Itu akan menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekalian sebagai reviewer sudah berhasil mengirimkannya. Jadi by system. Jadi tidak boleh Pak, saya download sudah tapi saya kirim email ya. Saya tidak tahu ya. Itu
sebaiknya tidak dilakukan, supaya terekam. Karena kalau kirim email, berarti butuh waktu lagi beberapa hari, padahal Bapak Ibu sekalian sudah menyelesaikannya, jadi sebaiknya masuk di sini. Ya, seperti itu saya kira, demikian, dan yang bagian terakhir yang saya mau tampilkan adalah, mencoba, memperlihatkan ya, memperlihatkan, tapi kayaknya harus keluar dulu ini. Ya, saya akan memperlihatkan, bagaimana cara mereview di Word, mungkin ada yang belum mengetahuinya. Ini contoh aja, artikel ini adalah suatu upaya mencari makna dalam teks, teks kenabian, teks, pendekatan digunakan, ini bisa dianggap sebagai metodologi dalam pesan Tuhan, sehingga masa depan yang damai sejahtera. Injil janji yang sama tentu menjadi penghiburan, harapan umat Tuhan masa kini pada ini belum jelas ini. Nah, ini belum jelas, belum terlihat apa sih yang mau diinputkan dampaknya ya, walaupun ya tersirat masih teoritis. Jadi kita mereviewnya seperti ini. Mereviewnya, lalu new command. Kayaknya laptop saya sudah, oh ya, saya sudah setel dengan reviewer. Saya ganti ya karena biasanya reviewer itu kelihatan namanya. Jadi kita harus cek di Word kita. Pak Willy, ini terlihat ya waktu saya berbagi ya? Ya, terlihat Pak, terlihat. Ya Pak. Ya, saya mau memperlihatkan bagaimana mengganti ya option tadi, file option. Nah ini, di general, ya general ya. Saya ulang ya, sekali lagi terlalu cepat tadi, file, option. Nah ini, kalau nama saya tertulis ini Hengki Wijaya, nanti penulis akan lihat, oh yang reviewer Hengki Wijaya. Jadi saya ganti saja reviewer atau apa gitu ya di sini supaya kita tidak diketahui. Jangan sampai kita bilang Blind baru author tahu, wah ini Hengki Wijaya. Waduh, ternyata ngeri sekali caranya mereview gitu kan. Nah, atau nanti dia bisa hubungi, kenapa tulisan saya begitu? Anda review, Anda tidak punya hati ya atau apa gitu. Padahal kami punya hati saja, ya. Jadi sebaiknya tertulis reviewer atau hal yang lain, Acer atau nama laptopnya Toshiba tidak masalah. Tapi sebaiknya supaya lebih bagus ditulis reviewer. Oke. Jadi kita lihat bahwa di abstrak ini belum memperlihatkan ya masa depan yang damai sejahtera, janji yang sama pula terjadi penghiburan. Sementara kita lihat judulnya pada era kenormalan baru. Nah, ini implikasinya gitu. Kita mau lihat apa sih makna yang terkandung di dalam Yoel itu untuk kenormalan baru gitu. Harusnya di sini. Ini janji yang sama itu apa? Nah, ini kan seperti memahami. Karena ini sudah jelas ini, ya ini. Nah, ini nanti di metode harus jelas ini. Jangan cuma ditulis saja hermeneutik histori apokaliptis, baru tidak jelas bagaimana prosedur untuk menjalankan hermeneutik histori apokaliptis. Walaupun memang jurnal tidak ada validitasnya, tetapi kita bahwa ini harus jelas langkah-langkahnya supaya memudahkan nanti penulis lainnya bisa mengutip jurnal kita, tulisan ini apabila ini diterima di jurnal yang saya review itu. Nah, seperti itu. Lanjut, nanti waktu kita sudah semua review sesuai yang tadi diminta, yang kita isi di formulir, kita bisa save as ini, sebaiknya kita save as dalam bentuk PDF. Jadi kita bentuk PDF. Nah, di Word sudah menyediakan itu. Ya mohon maaf ini agak teknis, tapi sebaiknya kita lindungi supaya kita juga punya bukti. Jangan sampai editor juga menambah-nambahi dan mengatasnamakan atas nama kita, wah repot juga. Jadi PDF ya, seperti itu. Kita save gitu. Kita save dan dia jadi PDF. Iya, terima kasih ya atas ini perhatiannya.